Jumpa lagi dengan saya, Ibu Christina Indira Gana. Hari ini kita lanjutkan materi kita ya. Kita akan membahas mengenai koordinat kartesius. Adapun yang menjadi kompetensi dasar pengetahuan adalah menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Yang menjadi kompetensi dasar keterampilan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik memahami dan dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang kartesius. Kita lihat yang bagian pertama, posisi titik pada bidang kartesius. Kita lihat di sini ada denah, tempat-tempat yang ada di daerah sekitar Jalan Pemuda di Jakarta. Yang akan kita lihat ada 3 hal. Yang pertama adalah kita akan membaca posisi tempat menggunakan bidang kartesius. Yang kedua kita akan membaca dan menuliskan posisi titik pada bidang kartesius. Dan yang ketiga kita akan melihat jarak tempat pada bidang kartesius. Kita lihat yang pertama, kita akan membaca posisi tempat menggunakan bidang kartesius. Kita lihat gambar ya, ada bidang kartesius di sini. Kita akan melihat posisi tempat-tempat pelayanan pada gambar yang ada. Kita lihat hotel. Hotel, kita lihat ini hotel. Hotel terletak pada C5. Jadi hotel terletak pada koordinat C5. Jadi yang horizontalnya ada di C, yang vertikalnya ada di 5. Jadi kita bacanya dari yang horizontal kemudian ke vertikal C,5. Selanjutnya bank itu terletak pada koordinat F,5 dan pasar terletak pada koordinat F,10. Yang terakhir kantor pos itu terletak pada koordinat J,3 dan sekolah terletak pada koordinat J,9. Oke, yang bagian kedua kita akan membaca dan menuliskan letak titik atau benda pada sistem koordinat kartesius. Ya, kita akan membaca. Di situ ada 4 titik ya, A, B, C, dan D. Sebagai contoh, kita akan membaca titik A. Yang pertama adalah kita menggunakan titik 0 sebagai acuan. Titik 0, dari titik 0, kemudian kita melangkah. Langkah yang pertama adalah arah sumbu X atau arah horizontal. Jadi kalau di situ, misalkan kita melihat koordinat titik A, berarti dari 0 kita melangkah ke kanan 5 langkah. Jadi X sama dengan 5. Kemudian dilanjutkan kita melangkah ke atas 2 satuan. Jadi Y-nya sama dengan 2. Sehingga koordinat titik A itu ada pada 5,2. Selanjutnya kita melihat jarak tempat terhadap garis sumbu. Ya, kita lihat ada jarak tempat terhadap garis sumbu. Ini ada gambar, ada beberapa tempat, ada SMP Negeri 1, kemudian ada rumah belajar, dan yang lain. Coba Anda lihat ya. Ya, sekarang saya akan menjelaskan yang bagian SMP 1, yang lain nanti Anda bisa melihat sendiri dan Anda bisa menemukan sendiri ya. Kita lihat yang pertama SMP Negeri 1. Ternyata SMP Negeri 1, ini SMP Negeri 1 ya, itu dia berjarak 3 satuan terhadap sumbu X. Jadi dari SMP Negeri 1 ke sumbu X itu ada 3 satuan. Selanjutnya dia berjarak 5 satuan terhadap sumbu Y. Jadi dari SMP 1 ke sumbu Y itu ada 5 satuan. Ya, selanjutnya Anda bisa melihat sendiri ya, yang rumah belajar, kemudian yang pasar. Kita lihat contoh soal. Di situ anak-anak ada 3 contoh soal. Saya akan menjelaskan yang nomor 1, yang nomor 2 dan nomor 3 Anda kerjakan sebagai latihan soal di rumah. Oke, kita lihat bersama yang nomor 1. Gambarkan titik P negatif 3,1 dan titik Q negatif 3,3, titik R 3,1 dan titik S 3,5 pada bidang koordinat. Kemudian hubungkanlah dengan garis lurus antara titik P ke Q, Q ke R, R ke S, serta S
ke P. Bangun datar apakah yang terbentuk? Ya, kita lihat ya. Yang pertama titik P negatif 3,1. Ya, negatif 3 berarti ada di kiri sumbu X. 1 berarti ada di atas, di bagian atas ya. Jadi dari titik 0 itu ke kiri 3 langkah, kemudian ke atas 1 langkah, itu negatif 3, kemudian koma 1. Di situ titik P itu negatif 3,1. Selanjutnya titik Q negatif 3,3 berarti dari sumbu 0 yang tadi X dan Y nya 0 itu kita ke kiri 3 langkah, kemudian kita ke bawah 3 langkah. Itu posisi titik Q. Selanjutnya posisi titik R. Titik R itu ada pada 3,1, berarti kita ke kanan 3 langkah, kemudian ke atas 1 langkah, 3,1. Yang terakhir adalah titik S. Titik S itu adalah 3,5. Jadi kita ke kanan 3 langkah, kemudian kita ke atas. Ya, dari ke kanan kemudian kita ke atas. Nah, ternyata setelah dihubungkan dia membentuk bangun datar, yaitu jajar genjang. Demikian anak-anak, kita kemudian akan melihat yang bagian B, posisi titik terhadap titik acuan. Ya, kita lanjut. Ini adalah DNA bangunan suatu kota. Yang akan kita lihat ada 2 posisi titik terhadap titik acuan. Yang pertama adalah ketika titik acuan itu adalah titik asal 0,0. Yang kedua adalah ketika titik acuan itu adalah titik tertentu, yaitu titik A, B. Kita lihat posisi titik terhadap titik asal 0,0. Ya, ini gambarnya, kita lihat di sini titik 0,0. Nah, di situ ada titik A, B, C, D, dan E. Saya akan menjelaskan titik A dan titik B, kemudian titik C, D, dan E. Nanti Anda sendiri yang akan melihat sebagaimana yang sudah saya jelaskan pada titik A dan B yang tadi. Kita lihat yang tadi ya. Posisi titik asal 0,0. Kita lihat titik A. Posisi titik A terhadap titik asal 0,0. Ketika kita melihat titik A terhadap posisi 0,0, langkah awal kita berdiri di titik 0,0. Baru kita menuju ke titik A. Jadi dari titik 0,0 ke titik A itu 2 langkah ke kiri, selanjutnya 5 langkah ke atas. Ya, itu titik A ya. Sekarang titik B. Titik B itu 3,4. Titik B 3,4. Mengapa 3,4? Karena itu yang tadi saya jelaskan bahwa kita awalnya berdiri di titik 0,0, kemudian kita melangkah 3 langkah ke kanan, kemudian 4 langkah ke atas. Itu titik B. Selanjutnya yang C, D, dan E, Anda bisa mencobanya sendiri. Kita lihat yang kedua, posisi titik terhadap titik acuan A, B. Kalau yang tadi titik acuan adalah 0,0. Sekarang titik acuan adalah A, B. Kita lihat di sini titik acuan adalah 1,2, titik C. Jadi titik C ini yang 1,2 adalah titik acuan. Saya akan menjelaskan yang tadi sebagaimana yang tadi, yaitu posisi titik A dan B, kemudian posisi titik yang lain. Nanti Anda akan mencoba sendiri untuk melihat bagaimana posisinya terhadap titik acuan titik C 1,2. Kita lihat titik A. Titik A terhadap titik C 1,2. Ketika kita melihat posisi titik A terhadap titik C 1,2, kita berangkat atau kita berada di titik C. Dari C baru kita menuju ke A. Jadi dari titik C kita melangkah ke titik A itu 3 satuan ke kiri, kemudian 3 satuan ke atas. Ya, seperti itu ya. Selanjutnya posisi titik B terhadap titik C. Kita berdiri atau melangkah awal di titik C. Dari titik C menuju ke titik B, itu kita melangkah 2 satuan ke kanan, kemudian 2 satuan ke atas.
Oke anak-anak, yang titik O, D, dan E silakan Anda mencoba sendiri. Kita lihat contoh soal. Tentukan koordinat tempat-tempat di samping dengan titik acuan yang diberikan. Ya, kita lihat di situ ada titik acuan, yaitu sesuai dengan soal ya. Ada tempat-tempat di situ, ada toko buku, ada balai kota, ada stasiun, ada apotek, dan ada kampus. Kita lihat yang bagian A. Posisi apotek terhadap balai kota. Yang menjadi acuan apa? Kita lihat dulu, apakah apotek atau balai kota? Oh, ternyata yang menjadi acuan adalah balai kota. Berarti kita berdiri atau melangkah di balai kota, kemudian kita menuju ke apotek. Dari balai kota menuju ke apotek itu 4 satuan ke kanan, kemudian 3 satuan ke bawah. Jadi 4 satuan ke kanan, 3 satuan ke bawah. Selanjutnya yang bagian B, posisi kampus dengan titik acuan ke toko buku. Berarti kita berdiri di toko buku. Kemudian kita ke kampus. Dari toko buku kita ke kampus. Jadi 9 satuan ke kanan, 2 satuan ke atas. Selanjutnya posisi stasiun dengan titik acuan balai kota. Posisi stasiun dengan titik acuan balai kota berarti kita berdiri di balai kota, kemudian kita ke stasiun. Itu 2 satuan ke kiri, 4 satuan ke bawah. Sekarang kita akan melihat posisi garis terhadap garis sumbu. Ya, jadi posisi garis terhadap garis sumbu itu ada 3. Yang pertama sejajar, yang kedua tegak lurus, dan yang ketiga berpotongan. Oke, kita akan lihat. Sekarang kita lihat yang sejajar. Jadi 2 garis yang sejajar itu tidak akan pernah berpotongan. Jadi kita lihat di sini ada sumbu X. Kemudian kita akan melihat garis yang sejajar dengan sumbu X. Ternyata adalah garis K dan garis L. Jadi garis K dan garis L itu sejajar dengan sumbu X. Selanjutnya kita akan melihat garis yang sejajar dengan sumbu Y. Ternyata garis yang sejajar dengan sumbu Y itu adalah garis M dan garis N. Sejajar dengan sumbu Y. Kita lihat posisi yang kedua, posisi garis yang tegak lurus. 2 garis yang saling tegak lurus itu membentuk sudut 90 derajat. Otomatis berarti garis X dan garis Y pasti saling tegak lurus karena garis X dan garis Y membentuk sudut 90 derajat. Sekarang kita lihat garis mana yang tegak lurus dengan sumbu X. Garis yang tegak lurus dengan sumbu X itu ternyata adalah garis M dan garis N. Kemudian garis yang tegak lurus dengan sumbu Y. Garis yang tegak lurus dengan sumbu Y itu ternyata adalah garis L dan garis K. Kemudian kita lihat posisi garis yang berpotongan. Di situ kita lihat ada sumbu X dan sumbu Y, ada sumbu X dan sumbu Y. Kemudian ada 2 garis yang berpotongan dengan kedua sumbu tersebut. Jadi kedua garis ini kita lihat berpotongan dengan kedua sumbu tersebut. Kita lihat contoh soal. Perhatikan bidang koordinat berikut. Yang bagian A, tentukan garis yang sejajar dengan sumbu X. Anak-anak kita lihat sumbu X adalah yang horizontal tadi ya. Kita akan menentukan atau melihat garis yang sejajar dengan sumbu X. Ternyata garis yang sejajar dengan sumbu X itu adalah garis K. Ini yang di atas ya, yang positif, kemudian garis M. Itu sejajar dengan sumbu X. Selanjutnya kita akan melihat garis yang sejajar dengan sumbu Y. Sumbu Y yang vertikal ya anak-anak. Ya. Garis yang sejajar dengan sumbu Y itu adalah ternyata hanya 1 garis, yaitu garis L. Garis L sejajar dengan sumbu Y. Sekarang kita lihat yang terakhir, garis yang memotong sumbu X dan Y. Ada 2 garis yang memotong sumbu X dan Y, yaitu garis M dan garis P. Jadi garis M dan garis P ini dia memotong sumbu X dan sumbu Y. Oke anak-anak, sekian dan terima kasih.